detail yang tak terhingga dan memiliki struktur berupa dirinya pada tingkat pembesaran yang tak terhingga. Pola fraktal biasanya dapat dibuat dengan cara menggambar ulang pola dengan skala yang berbeda menggunakan proses rekursi atau iterasi. Dan ini ada contoh dari pola fraktal. 2. Lingkaran. Pada pelajaran matematika kita belajar tentang lingkaran dan cara menghitung luas dan keliling lingkaran, serta panjang busur pada juring tersebut. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan persoalan lingkaran dengan cara membuat program di Scratch. Program ini akan bekerja menghitung luas, keliling, luas juring, dan panjang busur juring dan lingkaran. Program akan bekerja dengan cara meminta input panjang jari-jari lingkaran dan sudut juring kepada pengguna. Selanjutnya, program akan menghitung luas keliling, luas juring, dan panjang busur juring menggunakan rumus-rumus yang ada. Sebagai ilustrasi, program juga akan menggambar lingkaran dan juring dari lingkaran tersebut. Dengan demikian, pengguna dapat melihat hasil perhitungan dan gambar dari lingkaran beserta juringnya. Apabila digambarkan dengan menggunakan flowchart, algoritma program akan tampak seperti gambar ini. Menggambarkan pola atau benda di Scratch dilakukan dengan cara menggerakkan sprite dengan lintasan yang sesuai dengan pola atau bentuk benda tersebut. Oleh karena itu, untuk membuat lingkaran dan juringnya, sprite akan menggambarkan jari-jari terlebih dahulu, kemudian lingkaran, dilanjutkan dengan busur juring, dan diakhiri dengan jari-jari lain yang membentuk juring sesuai dengan besar sudut juringnya. Apabila digambarkan, langkah-langkah Scratch menggambar lingkaran beserta juringnya akan dilakukan seperti ini. 3. Pemrograman robot menghindari penghalang. Robot diprogram untuk menulis dengan cara berjualan pada lintasan tertentu dan membentuk kata-kata yang menyusun kalimat. Pada contoh ini, kita akan menggunakan detecting robot atau embed robot yang diproduksi oleh MakeBlock. Kedua robot tersebut dilengkapi dengan sensor ultrasonik di bagian depan dan sensor inframerah di bagian bawah. Ketika menghindari penghalang, robot akan menggunakan sensor ultrasonik yang terdapat di bagian depan robot. Ketika sensor mendeteksi sebuah penghalang, robot akan mengubah arah 90 derajat ke arah kiri. Dan jika di sebelah kiri terdapat penghalang juga, robot akan bergerak memutar arah 180 derajat ke arah belakangnya. Robot dapat dipandang sebagai sistem. Jika dianalogikan sebagai komputer, komputer mempunyai perangkat input berupa keyboard dan mouse yang kemudian diproses dan menampilkan output dalam bentuk tampilan di layar atau dicetak dengan printer. Robot yang mempunyai beberapa sensor dapat dianalogikan seperti halnya manusia. Manusia mempunyai telinga sebagai sensor untuk suara dan mata untuk sensor cahaya atau melihat. Manusia dapat menangkap perintah melalui pendengaran atau melalui penglihatan dengan bahasa isyarat dan merespons terhadap perintah tersebut. Kemudian program untuk robot dilakukan dengan menuliskan perintah-perintah atau cara berpikir bagi robot mengenai respons robot yang seharusnya terdapat input yang diterima oleh sensor yang dimilikinya. Dengan kata lain, membuat program berarti memberikan logika berpikir kepada robot agar memberikan respons yang sesuai untuk setiap tipe input yang diterima melalui sensor. Ini adalah gambar dari detecting robot, dan ini adalah embed robot. Robot menghindari penghalang atau disebut juga obstacle avoiding robot adalah robot yang diprogram untuk dapat berjalan dan mampu menghindari penghalang yang ditemukan di depannya. Pada obstacle avoiding robot yang digunakan pada contoh ini, robot diprogram untuk menghindari penghalang yang ada di depannya. Jika terdapat penghalang di depannya, robot akan berbelok ke kiri. Jika belok kiri tidak terdapat penghalang, robot akan maju. Sebaliknya, jika terdapat penghalang, robot akan berbelok ke kiri 2 kali atau dengan kata lain memutar balik. Setelah memutar balik, jika robot mendeteksi penghalang, robot akan berputar ke kanan. Jika digambarkan dalam bentuk flowchart, algoritma untuk obstacle avoiding robot adalah sebagai berikut. 4. Pemrograman line follower robot. Line follower robot adalah robot yang berjalan mengikuti garis hitam yang telah ditentukan. Untuk membaca arah garis, robot menggunakan sensor cahaya yang ditempatkan di bagian bawah robot. Sensor tersebut terdiri atas 2 sumber cahaya yang memancarkan sinar inframerah yang kemudian pantulan dari sinar tersebut ditangkap kembali. Pada saat sinar mengenai bidang hitam, sinar tidak akan dipantulkan kembali. Sebaliknya, pada saat mengenai bidang dengan warna putih, sinar akan dipantulkan kembali. 5. Pemrograman maze solver robot.
Maysofu robot adalah robot yang diperintahkan untuk mengikuti garis yang ada sebagai jalan yang harus diikuti hingga sampai di tujuan yang diharapkan atau ujung labirin. Dalam labirin, agar dapat tiba di tujuan, robot harus dapat memilih jalan yang benar dan tidak mengikuti jalan yang sama secara berulang. Oleh karena itu, robot akan diperintahkan untuk memilih jalan dengan konsep tangan kiri. Dengan menerapkan konsep tangan kiri, ada beberapa logika yang akan diterapkan pada Maysofu robot. Di antaranya sebagai berikut. Jadi ini ada berbagai kemungkinan kondisi, lintasan, dan posisi sensor pada Maysofu robot. Selanjutnya adalah penggunaan sensor yang terdiri atas dua sensor cahaya kiri dan kanan untuk mendeteksi posisi pada masing-masing kemungkinan. B. Praktik lintas bidang. Teknologi telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang secara luas dan memberikan banyak keuntungan bagi penggunanya. Meskipun demikian, teknologi menjadi seperti dua sisi mata uang yang memberikan dampak baik dan buruk pada saat yang bersamaan. Tergantung bagaimana pengguna berlaku secara bijaksana menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi yang tersedia. Yang pertama, menghitung berat badan ideal. Mempunyai berat badan yang ideal merupakan idaman bagi setiap orang. Selain memberikan tampilan tubuh yang terlihat bagus, seringkali juga menjadi indikator kesehatan. Ada berbagai metode untuk menghitung berat badan ideal yang digunakan secara umum. Di antaranya menggunakan rumus Broska dan Body Mass Index atau BMI. Rumus Broska dan BMI untuk menghitung berat badan ideal adalah sebagai berikut. Ini rumus Broska. Yang di atas ini ada rumus BMI. Dengan mengacu pada rumus dan tabel tersebut, kamu akan belajar menggunakan Scratch untuk membuat aplikasi kalkulator BMI. Aplikasi ini akan menerima input dari pengguna berupa tinggi berat dan berat badan, tinggi badan dan berat badan. Kemudian program akan menghitung nilai BMI-nya dan menentukan apakah pengguna tersebut termasuk dalam kategori kurus, normal, gemuk, atau obesitas. 2. Garis singgung lingkaran. Kali ini kita akan belajar membuat program yang akan menghitung panjang garis singgung dua lingkaran dan sudut yang dibentuk oleh jari-jari dengan garis sumbu, serta menggambar garis singgung dua lingkaran tersebut. Pada program ini, pengguna akan memberikan input nilai jari-jari kedua lingkaran dan jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut. Program akan menghitung panjang garis singgung kedua lingkaran, kemudian menggambar garis singgung tersebut. Jika digambarkan dengan flowchart, algoritma untuk program adalah sebagai berikut. Dan yang ketiga, berbagai pemanfaatan robot dalam kehidupan manusia. Di dunia nyata, robot telah banyak digunakan untuk berbagai bidang pekerjaan. Robot tersebut diprogram untuk bergerak dan mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Hasilnya adalah pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih cepat, dan biaya yang lebih murah. Kemajuan teknologi robot dapat dilihat dari semakin beragamnya pekerjaan yang dapat dilakukan olehnya. Teknologi yang ada saat ini telah mencapai tingkatan, yaitu robot telah dapat bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain, memahami kondisi di sekitarnya, mengenali objek-objek, melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan kondisi lingkungan, berkomunikasi dengan manusia dan lingkungan, bahkan dapat memberikan keputusan-keputusan yang kritis. Dampak dari kemajuan teknologi robot tersebut adalah digunakan robot dalam berbagai bidang kehidupan dan pekerjaan. Berikut merupakan contohnya. Yang pertama ada robot asisten yang didesain untuk menjadi asisten pribadi pengguna yang dapat bekerja untuk meningkatkan jadwal pekerjaan, melakukan percakapan telepon, memerintahkan perangkat mesin yang lain, bahkan melakukan belanja online. Lalu yang kedua, ada robot teman yang didesain untuk menjadi teman manusia. Robot ini mempunyai kemampuan untuk berbicara, menganalisis mood, bermain, bercerita, memutar musik, meningkatkan jadwal minum obat, bahkan menelpon nomor darurat bila ada keperluan. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, kamera saya bermasalah nih, nggak bisa dimunculkan. Jadi nanti tugasnya udah ada dua ya. Yang pertama, menulis pengalaman PTM, lab school. Yang kedua, memposting presentasi halaman 191 ya, blog.
Nah, cara ininya gimana? Caranya itu kan ada slideshare.net. Jadi kamu upload ke slideshare.net. Slideshare.net, contohnya ya. Nanti saya kasih linknya ke ini. Contohnya. Kamu bikin akun dulu di slideshare.net supaya nanti filenya bisa masuk ke blog. Sebenarnya bisa juga sih masuk langsung pakai Google Drive, ini dimasukin. Cuman lebih enak pakai slideshare karena di situ ada kumpulan slide banyak gitu. Nah, bentuk jadinya nanti seperti ini. Saya kirim ke ini. Ke Zoom. Lihat di menu chat ya, di Zoom ya. Chat Zoom. Nah, jadi gitu. Waktu saya tinggal 3 menit. Mudah-mudahan cukup. Jadi nanti slide presentasi ya. Bab berapa itu? 191. Dia bab berapa ya? Halaman 191. Oh, bab 4 ya. Jadi bab 4 itu kalau masukin nanti begini dia ada. Begitu kita klik langsung keluar dia slide presentasinya. Oh, langsung keluar dia. Wah, internetnya mati nih. Nah, bisa. Nah, jadi seperti ini. Ya. Kelihatan nggak di layar? Ya, jadi ada 6 slide kayak gini masukin. Kamu ada berapa slide di situ bikinnya? Sampai 40 slide juga dia muat. Makanya blog itu unlimited. Jadi kenapa saya naruh di blog supaya kamu bisa menyimpan file-file tugas-tugas kamu selama belajar informatika dengan saya. Nah, ini bisa dibuka kapanpun dan bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi bukan hanya untuk kamu aja, tapi buat pembaca blog kamu. Ya, ini itu ya. Jadi 2, saya ulang lagi tugasnya. Minggu depan kalau kita ketemu, usahakan udah beres. Pertama, menulis pengalaman PTM di Lab School. Yang kedua, memposting presentasi bab 4 halaman 191 ke blog. Semuanya ada di buku, tinggal kamu bikin presentasinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik. Kalau cukup, kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.